Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Elsa Safira selaku juru bicara kelompok 4 di sini akan mempresentasikan chapter 6 dari buku Curriculum and Material Development yang berjudul Educational Learning Theories. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan istilah yang sangat penting karena dengan belajar siswa akan memperoleh pengetahuan. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan tidak terampil menjadi terampil dalam melakukan sesuatu. Dalam proses belajar, ada yang namanya teori belajar. Teori belajar sendiri adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan juga siswa. Nah, di video kali ini kita akan membahas 4 teori belajar yang paling populer. Yuk simak videonya. Teori belajar yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa perilaku siswa terbentuk melalui pengaruh eksternal dan juga pengkondisian. Dikembangkan oleh Pavlov dan Skinner, teori ini menggunakan penguatan positif dan negatif untuk memodifikasi perilaku, dengan siswa dianggap sebagai penerima stimulus pasif atau tabu rasa. Keberhasilan belajar diukur melalui perubahan perilaku yang teramati. Teori ini efektif untuk pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dengan guru sebagai pengatur lingkungan belajarnya. Namun, kelemahan dari teori ini adalah keterlibatan siswa menjadi terbatas karena lebih berfokus pada respons stimulus daripada konsep dan juga tidak selalu efektif dalam pembelajaran kompleks seperti memecahkan masalah atau pemahaman mendalam. Teori belajar yang kedua adalah kognitivisme. Kognitivisme adalah teori belajar yang percaya bahwa belajar terjadi lewat proses berpikir dan memahami informasi, bukan hanya perubahan perilaku. Teori ini dikembangkan oleh tokoh seperti Bloom dan Bluner yang melihat siswa sebagai pemikir aktif. Mereka juga membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah mereka tahu. Bloom membagi proses berpikir menjadi 6 tahap, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam teori ini, guru berperan dalam menyusun materi secara terstruktur agar mudah dipahami oleh siswa. Kelebihan dari teori ini adalah memudahkan siswa memahami materi belajar dan mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan juga mandiri. Hanya saja, teori ini belum bisa digunakan dalam semua tingkat pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat lanjut. Teori belajar yang ketiga adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar dengan membangun pemahaman sendiri. Menurut John Dewey, belajar itu harus berdasarkan pengalaman nyata. Kita nggak cuma terima info dari guru, tapi kita juga aktif cari tahu, berpikir, dan memahami lewat pengalaman kita sendiri. Misalnya, bukan cuma baca buku, tapi kita juga diskusi, kerja kelompok, atau praktek secara langsung. Kelebihan dari teori ini adalah belajar jadi lebih seru dan juga bermakna karena kita ikut terlibat. Kita juga jadi lebih mandiri dan terbiasa berpikir kritis. Tapi ada juga kekurangannya, metode ini butuh waktu lebih lama dan kadang nggak cocok buat semua materi. Terus juga kalau ada siswa yang pemalu atau bingung, bisa jadi mereka kesulitan untuk ikut aktif. Teori belajar yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan yang menekankan pengembangan kepribadian, sikap positif, dan emosi siswa dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Lubin dan Olstein, pembelajaran dalam pendekatan humanisme adalah proses untuk mengenal diri sendiri, di mana komunikasi harus bermakna dari sudut pandang siswa, dan guru berperan sebagai fasilitator bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Tujuan utamanya adalah membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi dirinya dengan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kelebihan teori ini adalah mendorong perubahan sikap dan kemandirian siswa secara alami, bukan karena paksaan. Namun kelemahannya, jika siswa tidak menyadari potensi dalam dirinya, maka proses belajar bisa terhambat. Demikian pemaparan kami tentang materi Educational Learning Theories. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.